Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi di BG Channel. Pada kesempatan hari ini, kita akan mempelajari materi tema 3, sub 3, pembelajaran 4. Pada pembelajaran 4, mata pelajaran yang dibahas adalah PPKN, Bahasa Indonesia, dan Matematika. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, bisa kalian lihat pada daftar berikut. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan lebih bermakna. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Kita mempunyai kewajiban menjaga lingkungan. Apa yang akan terjadi jika kita tidak melaksanakan kewajiban kita? Coba perhatikan ketiga gambar berikut. Gambar pertama, kalau kamu lihat, itu adalah gambar hutan yang sudah habis ditebang. Lalu gambar kedua adalah gambar bencana banjir. Sedangkan gambar ketiga adalah bencana tanah longsor. Sekarang, mari kita bersama-sama menjawab beberapa pertanyaan berikut. Untuk gambar yang pertama, apa penyebab hal di atas? Penyebab hal di atas adalah meningkatnya kebutuhan akan kayu baik di pasar lokal maupun internasional. Itulah penyebabnya banyak orang yang melakukan penebangan pohon di hutan. Yang buruk adalah penebangan itu dilakukan secara liar. Sekarang kita masuk gambar kedua, yaitu gambar tentang banjir. Apa penyebab hal di atas? Nah, banyak hal yang bisa mengakibatkan banjir. Pertama, mungkin saluran penyerapan air yang kurang baik. Kemudian, banyaknya sampah yang menumpuk sehingga aliran air tidak bisa mengalir. Ketiga, banyaknya pohon-pohon ditebang sehingga proses penyerapan air tidak berjalan dengan baik. Kamu bisa mencari penyebab banjir lainnya. Untuk gambar ketiga, penyebab tanah longsor. Sama halnya seperti banjir, tanah longsor memiliki banyak penyebab. Beberapa di antaranya kurangnya pepohonan yang dapat menyerap air. Jadi, tanah menjadi mudah hancur. Pohon berguna untuk mengikat tanah agar tetap saling menyatu. Pengikisan tanah oleh air itu disebut dengan erosi. Jadi, kalau kita lihat, gambar-gambar tersebut saling berhubungan. Akibat kurangnya pohon dapat mengakibatkan bencana banjir dan juga tanah longsor. Nah, sekarang coba kamu jawab pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Selamat mengerjakan. Setelah tadi kalian mengerjakan soal berhubungan dengan gambar-gambar tersebut, sekarang coba simpulkan apa dampak dari tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan tersebut. Ada beberapa akibat jika kalian tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan. Contohnya, lingkungan bisa menjadi rusak. Selain itu, akan banyak polusi dan pencemaran seperti pencemaran air dan pencemaran udara. Berikutnya, kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan akan berdampak. Nah, dampaknya akan sangat buruk sekali dan akan merugikan masyarakat tersebut. Contohnya, masih berhubungan dengan jawaban pertama, yaitu lingkungan menjadi rusak. Kemudian, jika semakin buruk, akan banyak makhluk hidup yang mati, sehingga masyarakat juga akan kesulitan untuk mendapatkan sumber daya dari makhluk hidup tersebut, seperti sayur-sayuran, tanaman, atau hewan-hewan ternak untuk dikonsumsi dan dimanfaatkan. Sekarang, amatilah lingkunganmu. Tulislah fakta-fakta yang kamu temui mengenai kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Kamu bisa melakukan wawancara kepada ketua RT atau warga di lingkunganmu, atau juga bisa dengan keluargamu. Tulislah fakta-fakta yang kamu temukan pada kolom berikut. Contohnya, hal-hal yang dilakukan masyarakat. 1. Sudah membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu merupakan salah satu hal yang sudah baik. Sekarang, tambahkan lagi informasi-informasi yang kamu dapat dari masyarakat di lingkunganmu.
Nah, dari fakta yang kamu temukan berdasarkan wawancara tadi, sekarang coba kelompokkan hal yang sudah baik dan hal yang belum baik berdasarkan data yang kamu dapat. Contohnya, jika dari data yang kamu dapat tadi ada hal-hal yang baik menurut kamu, tuliskan di kolom hal yang sudah baik. Jika menurut kamu dalam wawancara tadi ada hal-hal yang belum baik, tuliskan di kolom hal yang belum baik di sebelah kanan. Setelah kamu selesai mengelompokkan, jawablah beberapa pertanyaan di bawahnya. Selamat mengerjakan. Berikutnya, kita akan belajar penaksiran hasil operasi hitungan persen. Coba perhatikan data berikut ini. Edo pergi ke tempat penampungan sampah. Ia melihat data sampah yang ada di TPS tersebut. Ternyata, setiap minggunya TPS tersebut mengumpulkan 2.350 kg sampah. Jenis-jenis sampah yang ada di TPS tersebut antara lain ada sampah logam, sampah plastik, sampah rumah tangga, dan lain-lainnya. Berdasarkan data tersebut, kita akan mencoba menaksir bilangan persen tersebut. Untuk mempermudah dalam mengerjakan, maka data-data tersebut akan kita taksir dulu ke bilangan-bilangan yang lebih mudah untuk dihitung atau dikerjakan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan cara-cara penaksiran persen berikut. Nah, perhatikan. Yang pertama harus kalian lakukan adalah taksir beberapa angka untuk mempermudah hitungan berikut. Yang pertama adalah kita taksir total sampahnya, yaitu 2.350. Kita taksir ke terdekat menjadi 2.400. Nah, seperti yang ada di buku. Kemudian 2.400 ini akan kita jadikan sebagai acuan dalam hitungan kali ini. Misalkan kita akan menghitung 23% itu dari 2.400. Artinya 23% dari 2.400 itu berapa? Caranya seperti ini. Pertama kita taksir dulu untuk mempermudah penghitungan ke bilangan terdekat, yaitu 25. Jadi untuk mempermudah, kamu bisa menjadikan acuannya dalam menaksir itu misalnya dari 0, kemudian 5, kemudian 10, kemudian 15, kemudian 20, 25, dan seterusnya. Jadi untuk permudah, kalian tinggal lipat gandakan 5, tambah 5, tambah 5, dan seterusnya. Jadi 23% tadi ini lebih dekat ke 25. Jadi kita akan ubah ke 25. Untuk cara menghitungnya ada dua. Pertama menggunakan pecahan biasa. Perhatikan. Ini pecahan biasa yang belum disederhanakan. Tadi kita ingin menghitung 25%. 25 per 100 kali 2.400. Perhatikan angka 100 dan 2.400. Ini jangan diubah. Yang perlu diubah adalah angka di atasnya. Jadi caranya adalah 2.400 dibagi 100, kemudian hasilnya kita kalikan 25. Jadi contohnya seperti ini. 2.400 dibagi 100 mendapatkan hasil 24. Nah, ini setelah dibagi mendapatkan hasil 24. Lalu 24 ini kita kalikan 25. 24 kali 25 sama dengan 600. Nah, berarti data sampah logam ingat warnanya, data sampah logam berapa kilo? Hasilnya adalah 600 kilogram. Nah, seperti itu.
Untuk cara yang kedua, yaitu menggunakan pecahan tapi yang sudah disederhanakan. Caranya seperti ini. Sama seperti tadi, 23% yang sudah ditaksir menjadi 25. Nah, 25% kita ubah ke pecahan biasa yang sudah disederhanakan. Ingat cara mengubah persen ke pecahan biasa di tema 2. 20% itu sama dengan 1/4 kalau sudah dirubah ke pecahan biasa yang sudah disederhanakan. Caranya sama. Ini tetap 2400 karena ini adalah total seluruh sampah. Caranya pun sama. 2400 kita bagi 4 ya. Hasilnya adalah 600. Nah, 600 kita kali 1. 600 kali 1 sama dengan 600. Nah, hasilnya sama seperti tadi. 600 kg sampah. Jadi terserah kalian mau pakai cara mana yang menurut kalian lebih mudah. Untuk cara ini ingat, kita harus ubah ke pecahan paling sederhana dahulu. Nah, agar lebih paham, kita coba sekali lagi. Kita akan mencoba hitung yang 45%. 45 ini tidak usah kita taksir, karena ini sudah bilangan cukup mudah untuk dikerjakan. Jadi caranya sama. Ingat, 45 cara yang pertama per 100 dikali tetap 2400. Karena ini adalah soal. 2400 kita bagi 100 sama dengan 24. 24 kita kali 45 sama dengan 1080 kg. Nah, berarti berat sampah plastik adalah 1080 kg. Sekarang menggunakan cara yang kedua. Setelah menyederhanakan pecahan, 45 disederhanakan menjadi 9/20. Kalau masih bingung caranya, silakan lihat video tentang tema 2 mengubah persen menjadi pecahan. Oke, kembali lagi 9/20 2400. Caranya masih sama. 2400 kita bagi 20. Coret, mendapatkan hasil 120. 120 kita kali 9. Hasilnya sama 1080. Berdasarkan cara yang Bapak ajarkan, silakan kerjakan soal-soal berikut berdasarkan data TPS tadi. Ingat, gunakan 2400 sebagai patokan dalam kalian mengerjakan soal. Untuk nomor 1, berat sampah rumah tangga setiap minggunya, silakan kalian taksir dulu. Kemudian kalian cari berapa persen. Lalu nomor 2, berat sampah plastik, sudah Bapak bantu tadi. Dan nomor 3, berat sampah lain-lain setiap minggunya. Silakan kalian taksir dan kalian cari menggunakan cara yang Bapak sebutkan tadi. Nomor 4, berat sampah plastik dan sampah rumah tangga. Berarti hasil sampah plastik kalian tambahkan dengan sampah rumah tangga. Dan nomor 5, selisih sampah logam dan sampah rumah tangga. Nah, kalian kurangkan sampah yang lebih banyak dengan sampah yang lebih sedikit. Selamat mengerjakan. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Bapak harap apa yang sudah dijelaskan hari ini bisa kalian terima dengan baik, kalian mengerti, dan kalian resapi. Jangan lupa jaga selalu kesehatan di rumah, rajinlah belajar. Kita akan bertemu pada video pembelajaran berikutnya. Akhir kata Bapak ucapkan, sampai jumpa.